Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan limpahan kesehatan, keberkahan, kebarokahan, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah dan selalu tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama membaca surat Al-Insyirah dan doa pembelajaran. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua sudah membaca surat Al-Insyirah dan doa pembelajaran. Semoga kita semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 2D, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Materi yang kita bahas hari ini, yang pertama adalah cara menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum, dan yang kedua, menulis kosakata dan membuat kalimat tentang kebersihan dan keindahan di tempat umum. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami cara menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. Dan yang kedua, menyebutkan cara menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. Yang ketiga, menyebutkan kosakata menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. Yang keempat, membuat kalimat tentang kosakata menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. Tempat umum. Tahukah kalian apakah tempat umum itu? Ada yang tahu teman-teman? Betul sekali. Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi oleh banyak orang. Yang pertama, ada masjid, ada sekolah, ada rumah sakit, ada taman bermain, ada taman kota, ada terminal, ada bandar udara, ada stasiun kereta api, ada mall, dan berikutnya ada pasar. Menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. Mengapa sih kita perlu menjaga kebersihan di tempat umum, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena dengan kita menjaga kebersihan di tempat umum akan menciptakan hidup yang nyaman, aman, dan tentram. Menjaga kebersihan di tempat umum merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, berikut adalah cara kita menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. 1. Tidak merusak fasilitas umum seperti masjid, sekolah, telepon umum, taman kota, toilet, dan lain-lain. Berikutnya, yang kedua, menjaga taman kota dan tidak merusaknya. Nah, merawat tanaman, bunga-bunga, rumput, dan pepohonan agar tetap indah dan rapi ya teman-teman ya. Manfaat dari taman kota itu apa saja? Nah, sebagai paru-paru kota yang menghasilkan O2 atau oksigen teman-teman. Berikutnya, mengurangi polusi udara.
pepohonan yang hijau dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi bersih. Kemudian menjadikan lingkungan menjadi indah dan asri. Banyaknya berbagai macam bunga dan tanaman yang sangat indah. Sebagai penyimpanan air di tanah sehingga mencegah terjadinya banjir. Dan sebagai tempat wisata. Nah, ini adalah gambar taman kota ya teman-teman ya, Masya Allah, indah sekali. Indah, bersih, dan asri. Yang berikutnya, yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kita memisahkan jenis sampah organik dan anorganik pada tong sampah yang berbeda. Tahukah teman-teman apakah sampah organik dan anorganik itu? Nah, sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan dan bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika diolah dengan tepat, sampah organik itu teman-teman ada dua, yaitu sampah organik basah dan kering. Nah, sampah organik basah contohnya sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, kotoran hewan, dan lain-lain. Nah, berikutnya sampah organik kering contohnya ada kayu, ranting pohon, daun kering, dan lain-lain. Nah, tadi kan sampah organik teman-teman. Nah, berikutnya ada sampah anorganik. Adalah sampah yang tidak terpakai lagi dan sulit terurai. Contohnya apa? Ada plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, dan barang-barang elektronik, plastik, lampu, dan lain-lain. Yang kelima, mendaur ulang sampah dan memanfaatkannya. Nah, sampah organik bisa kita manfaatkan teman-teman. Untuk apa? Untuk pupuk kompos atau organik. Nah, tambahan pakan ternak. Kemudian dapat diubah menjadi biogas dan sumber listrik. Kalau sampah anorganik, bisa kita manfaatkan untuk kerajinan seperti tas, taplak meja makan, hiasan pernak-pernik, dan lain-lain. Berikut gambarnya. Nah, ini adalah proses untuk membuat biogas ya teman-teman ya, dari kotoran sapi. Ini adalah contoh pernak-perniknya. Ada tas, bunga. Nah, bisa dijadikan untuk tempat tanaman yang sangat indah dan rapi. Tertata dengan rapi ya teman-teman ya. Nah, berikut adalah ban bekas. Dijadikan sebagai tempat bunga yang sangat indah. Berikutnya yang keenam, kerja bakti adalah mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan beberapa orang dan mempunyai tujuan yang sama. Nah, biasanya kerja bakti ini kita laksanakan 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali ya teman-teman ya, bisa di perumahan atau di desa kita. Berikut ini contoh kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh warga sekitar. Hari ini, warga akan melakukan kerja bakti. Mereka akan membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Adit dan keluarga akan ikut melakukan kerja bakti. Mereka ikut berkumpul bersama warga. Adit membantu membawa alat-alat kebersihan, Kak Ranti membawa bekal makanan dan minuman. Bu RT ikut berkumpul dengan warga. Warga yang berkumpul diberikan pengarahan oleh Bu RT. Kemudian Bu RT membagi tugas dengan adil. Adit mendapat tugas mencabut rumput liar. Adit dan keluarga bekerja bergotong royong bersama warga. Hasilnya, lingkungan sekitar dapat dibersihkan dengan cepat, teman-teman. Nah, lingkungan yang bersih membuat lingkungan menjadi sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor membuat kita tidak nyaman. Berikut adalah gambar kerja bakti warga sekitar. Berikutnya,
Yang nomor 7, menjaga kebersihan jalan. Nah, jalan adalah tempat umum yang digunakan banyak orang. Kebersihan jalan harus dijaga bersama-sama. Jalan yang bersih akan nyaman bagi para pejalan kaki. Masya Allah, bersihnya ya teman-teman ya. Bersih, rapi, semua tertata dengan baik. Masya Allah. Nah, berikutnya adalah kosakata dan kalimat tentang kebersihan dan keindahan di tempat umum. Yang pertama, tempat umum. Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi oleh banyak orang. Contoh kalimatnya adalah kita harus menjaga kebersihan dan keindahan di tempat umum. Yang kedua, taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan. Contoh kalimatnya, taman kota yang indah dan asri dapat memperindah daerah perkotaan. Yang ketiga, sampah adalah material sisa yang telah dibuang atau tidak terpakai dari hasil produksi, baik industri atau domestik atau rumah tangga. Contoh kalimatnya, kita harus membuang sampah dan memisahkan sampah organik dan anorganik pada tempat sampah yang telah disediakan. Yang keempat, kerja bakti adalah mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan beberapa orang dan mempunyai tujuan yang sama. Contoh kalimatnya, warga desa melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya paham dengan penjelasan Ustazah ya. Dan insya Allah nanti akan ada tugas dari Ustazah. Silakan ditulis di buku tulis ya. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman nanti mengerjakan, silakan dibaca soalnya dengan baik dan dijawab dengan benar ya. Mari kita bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.